Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan segmen terbaru dari podcast SMK Agama Cendekia, podcast Megatia, yaitu segmen yang sangat bermanfaat insyaallah untuk kita semua. Karena kita berada di dunia pendidikan, maka segmen ini insya Allah sangat diperlukan untuk kita semua, terutama untuk pembangunan karakter. Ya, karena sehebat apapun, sejagoan apapun di bidang akademis, kalau tidak dibarengi dengan karakter building atau pembangunan karakter, insya Allah akan banyak kejanggalan atau mungkin juga sampai tersesat kita di dalamnya, ya. Maka dari itu segmen ini kami adakan supaya bisa menjadi pembelajaran, kita belajar dari kitab-kitab yang sudah lama ada, ya, kitab-kitab asli dari pengarangnya yang dari dulu, yang insya Allah masih relevan di dunia sekarang ini. Segmen ini bisa kami namakan yaitu Sangune Ngelmu. Nah, kenapa kami katakan Sangune Ngelmu? Karena ini kita akan bahas faslun demi faslun atau pasal demi pasal yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Ibnu Mundir, ya. Untuk kali ini yang akan dibahas oleh Pak Ustadz Ibnu Mundir yaitu tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Oke, tak lama lagi kita langsung tanya ke Ustadz Mundir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Moga Ustadz kita untuk bahasan kali ini tentang itu tadi yang disampaikan yang berasal langsung dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Kira-kira Ta'limul Muta'allim ini backgroundnya kitab seperti apa sih, Tat? Jadi begini, saya tak nyapa teman-teman dulu. Monggo iya lupa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konco-konco Tat. Oh, konco-konco. Ya ben gampang. Sakjane diceluk Cak ae. Oh, Cak ae ya, ndak usah Tat ya. Oke. Ustadku kok sawangane kok kedukuran. Alah. Soalnya biasanya kan cangkrukane ning perkopian. Diceluk Cak. Ya Cak Ibnu gitu. Monggo oke, Cak Ibnu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sohib tentang Sangune Ngilmu. Berarti yang kita bahas di sini adalah tata cara sebaiknya seperti apa kita sebagai orang yang mencari ilmu, sebagai santri, sebagai siswa, sebagai pelajar itu ternyata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini ada tata caranya. Nah, kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Beliau ini sengaja mengarang kitab ini ditujukan untuk nasihat-nasihat kepada al-insan, manusia, seseorang selama dia mencari ilmu, gitu Pak Sahib. Makanya kemudian dikarangkanlah kitab Ta'limul Muta'allim untuk pedoman dalam rangka apa? Ketika perjalanannya selama mencari ilmu. Tolabul ilmi. Terkenalnya seperti itu. Iya. Oke. Masih ingat dulu waktu ngaji ya. Ngaji di pondok ya Mas Sahib ya. Iya. Masya Allah. Lika-liku di pondok itu suasananya Masya Allah barokah. Sangat sampai sekarang meskipun Masih saya tidak dari pondok ya. Iya. Itu suasananya itu ya apa ya? Wis enggak tergantikan lah misalnya itu begitu. Iya. Masa-masa indah di pesantren dulu. Oke, monggo Tat. Baik, jadi begini. Sebelum kita melangkah ke fasal-fasal selanjutnya, alangkah baiknya kita ketahui dulu. Siap. Jadi hakikat ilmu itu seperti apa? Oke. Jadi kita pahami dulu. Nah, di sini jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Fasal yang pertama adalah fi mahiyatil ilmi wal fiqh wal fadli.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini sebelum kita mengetahui hakikatnya, kita harus tahu dulu seperti apa ketika Rasulullah menyeru kepada umatnya, memberikan contoh kepada umatnya tentang betapa pentingnya ilmu, sampai hadisnya ini diabadikan, sudah terpopuler sampai di kalangan ulama dunia. Mungkin Pak Sohib juga sudah tahu, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang maknanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Iya. Nah, namun di sini ada keterangan yang lagi, Pak Sahib. Ya. I'lam bi annahu la yuftaru ala kulli muslimin. Ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari semua ilmu. Ini hakikatnya nanti di sini, ketemu di sini. Oke. Nah, terus seperti apa? Dilanjutkan, talabu kulli ilmin wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmi hal. Jadi akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah mencari ilmu hal. Kama qala, seperti yang saya katakan, wa afdhalu ilmi ilmu hal wa afdhalu amali hifdzul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti ilmu tauhid, akhlak dan fikih. Jadi maksudnya seperti ini, Pak Sahib. Ini kan yang kita bahas adalah kitabnya orang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, orang muslim itu tidak diwajibkan untuk mencari semua ilmu. Nah, khusus bagi orang muslim yang lebih utamanya yang dicari ilmunya adalah ilmu hal. Ilmu hal ini kalau di Islam adalah ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari, kebutuhan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Nah, misalkan apa? Misalkan seperti sholat. Sholat itu kan kebutuhan orang muslim juga. Kita sebagai seorang Islam, kita butuh sholat, kita butuh pendekatan kepada Allah. Nah, di dalam sholat itu sendiri banyak ilmu yang harus kita ketahui. Seperti butuh berarti tadi ya. Iya. Berarti sholat itu bukan kewajiban saja, tapi juga kebutuhan juga. Seharusnya menyikapi sholat itu adalah kebutuhan. Karena kalau butuh berarti kan harus. Harus. Kita butuh dengan Allah, Pak Sahib. Soalnya kadang-kadang orang kan mengartikan sholat itu wajib, sehingga wajibnya gugur selesai. Seakan-akan sudah selesai. Padahal di dalam sholat sendiri itu banyak hikmah-hikmahnya, ada tata caranya, ada syarat sah rukunya juga. Bagaimana kita mencari kesempurnaan di dalam sholat itu sendiri. Gitu kan? Nah, itu kalau kita tidak mengetahui ilmunya, ya berarti kita kalau dikatakan sempurna, lah bagaimana sempurna? Wong kita saja ilmunya tidak tahu. Cara apik menuju nandi, tapi ndak dalane. Terus numpak opo ya gak harus ditumpaki. Ya iki sing repot. Pengine pengin tapi ndak pengen sinau carane ya apa. Iki mohal jarene ke mohal. Makanya ilmu hal itu seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Baik, kita lanjutkan Pak Sahib. Siap. Wa yuftaradu ala muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halih. Setiap muslim difardukan mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi, dalam kondisi apapun. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun. Ini seorang muslim, Pak Sahib. Ya. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Misalnya seorang wajib mengerjakan salat. Nah, fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholati. Maka difardukan baginya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam kondisi apapun yang kita lakukan keseharian kita sebagai seorang muslim adalah sholat.
Nah, wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Oke, maksudnya dengan kondisi apapun ini bukan berarti loh Pak, saya ini miskin Pak. Iya. Apa terus maksud saya wajib untuk ngilmu Pak? Atau Pak saya ini sedang kaya Pak, semua bisa saya beli, tapi maksud saya juga harus ngilmu. Nah ini kan ada mungkin ya sebagian orang ada pemikiran seperti ini. Iya. Kondisi karena menurut hadis yang sudah dibacakan tadi sama Caib bahwa apapun kondisinya ilmu harus dilakukan oleh seorang muslim. Dicari, betul. Nah, apapun kondisinya kita sebagai seorang muslim, kalau sholat itu sudah kewajiban, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat itu sendiri. Misalkan, kan Islam kan luas, tata caranya juga sangat efektif. Ketika kita sholat ternyata kita sakit nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Ada caranya, ada ilmunya. Ketika tidak ada air, kita bisa tayamum. Sama itu juga ada ilmunya. Jadi tidak ada alasan apapun ketika kita mengerjakan sholat. Alasan ini, yang miskin, yang saya capek lah, saya sibuk kerja, tidak ada. Atau alasan yang dibuat-buat. Ini repot gitu, alasan dibuat-buat. Nah, ya ini mungkin ini mereka yang seperti ini belum mengetahui kebutuhan akan sholat tadi, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tentang sholat gitu ya. Nah, ini makanya dengan belajar ini, insya Allah sampean kabeh, konco-konco kabeh itu iso ngerti kebutuhan sholat. Nah, nggih, monggo. Jadi selain sholat banyak lagi sebenarnya, ada puasa, zakat, itu sudah termasuk kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim. Itu yang dimaksud ilmu hakikat ilmu itu ya seperti itu. Jadi ilmu hal kalau orang muslim itu namanya ilmunya ilmu hal, jadi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Oke. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya Pak Sahib. Oke. Ilmu tadi kita katakan ilmu hal Pak Sahib nggih. Jadi tentang agama. Nah, sekarang apakah tidak boleh kita mencari ilmu yang lain? Boleh. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabah wal khasyah war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Demikian pula dalam semua muamalah dan profesi, setiap orang yang berkecimpung di dalamnya harus mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Misalkan ini tadi kan ilmunya agama, sekarang ini ilmu keprofesional. Jadi berkaitan dengan dunia. Apakah orang kita sebagai manusia tidak boleh mencari ilmunya? Harus. Karena perjalanan hidup itu penuh lika-liku. Sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, ya kita harus imbang Pak Sahib. Jadi ilmu akhiratnya juga ada, ilmu dunianya juga ada. Terpenuhi. Betul. Gitu ya. Ketika kita melangkah berkecimpung dalam keprofesian kita, misalkan kita bekerja, ilmu-ilmunya apa yang harus kita dapatkan dari situ agar kita tidak menerjang semua apa-apa yang sudah misalkan ini ada haram, ini ada halal. Kalau kita tidak mengetahui ilmu seperti itu, nanti kita terabas terus. Pokoknya untung. Wis gak penting iki baharong bahala, wis pokoke wetengku warak. Biasanya seperti itu. Makanya juga penting ilmu keprofesional. Seseorang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati. Ada lagi berarti. Ada lagi ini. Misalnya tawakal, taubat, khasyah, rasa takut, ridho. Sebab semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Ini ilmunya hati. Atau juga dipelajari ya ilmu tentang hati ya. Oke, selanjutnya monggo. Baik. Nah, ini kita jelaskan lagi Pak Sahib. Memang ilmu itu tadi saya sampaikan, ilmu itu harus imbang. Jadi ada ilmu akhirat, juga ada ilmu dunia. Karena tidak bisa kita itu hanya mencari satu ilmu saja. Misalkan kalau kita hanya akhirat saja, tidak mungkin kita hidup. Karena kita di dunia juga perlu makan, minum. Nah, ilmunya dari mana? Ini berkaitan dengan dunia. Jika kita dunia saja yang
kita cari misalkan hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, akhiratnya ketinggalan, ya sakno ngenes uripe Sahib. Enak ning dunya tapi ora enak ning akhirat. Saya tak pikir nek dunya tok iku ndak puase ya. Iya iku. Karena dunya saiki pengin duwe HP merek iki. Meneh ana metuan nyar maneh pengin maneh. Ndak putus itu namanya nafsu. Ya nafsu, keinginan ingin menguasai dunia, ingin menguasai sesuatu, ingin mengumpulkan harta itu wis pasti. Itu sifat tabiatnya manusia seperti itu. Makanya ilmu hati ini juga harus dipakai agar jangan sampai yang namanya cinta dunia itu tidak melekat di dalam hati kita, dalam diri kita kan. Kemudian ilmu itu sendiri juga Rasul juga pernah bersabda dalam hadisnya tentang ilmu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses kehidupan akhiratnya juga harus dengan ilmu. Kemudian ditutup wa man aradahuma, maksudnya keduanya, sukses dunia, sukses akhirate, fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan ilmu. Makanya saya sampaikan tadi, gak iso wong urip iku tanpa ilmu. Wis ibaratnya ibaratno tong kosong apa itu nyaring bunyinya. Ibaratnya botol iku lak diisi banyu, dikai label mlebu supermarket larang Pak Sohib. Ya padahal mek label tok. Iya, label tok. Labelnya apa? Ya iku ilmune. Ya iku ilmune. Terus manfaatnya apa? Jerone iku mau. Lah nek botolnya wis kosong, ya digowo Pak Sohib. Gak ana manfaate. Kosong kan gunane. Sak omong didol ya kasarane ngene kae Mas. Ya wis pokoke gawe ndak mungkin rego sing ono isine karo kosong iso foto. Itulah kalau manusia seseorang itu berilmu. Bedanya di situ. Ya. Oke. Itu tentang keutamaan atau kewajiban kita mencari ilmu ya, baik ilmu dunia ataupun ilmu tentang akhirat ya. Dan yang terpenting lagi seperti yang pesan Nabi dalam sabdanya itu tadi, intinya di sini saya garis bawahi, kalau kalian ya ingin terpenuhi sukses di dunia dan di akhiratnya, artinya harus tahu ilmunya kan gitu intinya Pak Wid ya. Iya. Monggo selanjutnya silakan. Terus kemudian orang yang berilmu Pak Sahib ya, Allah juga berjanji itu di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 kalau nggak salah itu. Itu juga ilmu itu seseorang kalau menguasai ilmu, mencari ilmu itu keutamanya juga luar biasa. Janjinya Allah di dalam diutamakan Al-Quran, ya artinya diutamakan sama Allah ya. Iya memang diutamakan. Itu akan bisa menjadi penghias bagi seseorang dan juga manusia itu sendiri akan diangkat derajatnya oleh Allah. Memang benar Pak. Iya. Jadi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu diangkat dengan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat, kita menyaksikan para ulama-ulama, para umaro, para pemimpin, orang yang khusyuk, orang yang taat kepada Allah, ilmunya tinggi. Dia semakin pintar, semakin mengerti. Ketika misalkan kita melihat para habaib gitu ya, misalkan para ulama, para kiai gitu, ketika hadir undangan apa gitu misalkan, mereka tidak mau menampakkan dirinya di majelis misalkan, di belakang. Namun karena ilmunya, janjinya Allah akan diangkat derajatnya, ketahuan oleh santri-santrinya, ketahuan oleh panitia-panitianya, pasti beliau-beliau ini akan disambut kemudian dibawa ke depan. Karena merasa apa? Karena merasa ini berilmu, gitu kan? Coba misalkan lagi, ini keutamaan ilmu, manusia, seseorang akan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bahkan dirinya sendiri. Wis Pak Sohib misalkan saja ya, Pak Sohib dengan susah payah mencari ilmu, kemudian bisa ini bisa itu, kadang-kadang setiap hari dimintai pertolongan untuk
Apa Pak Saib profesinya sama Pak Saib? Aku enggak jelas ya profesinya. Oh, zaman biasanya pasang CCTV, shooting, desain gambar. Itu salah satu bentuk kemanfaatan ilmu sendiri. Nah, itu jenengan dihormati, disegani. Oh, ya seperti itu Pak Saib. Itulah manfaatnya ilmu, bisa menjadi penghias oleh seseorang pencari ilmu sendiri, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah. Nabi Adam itu Pak Sohib, ketika diciptakan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah berupa ilmu, mengetahui semua seisi dunianya, diajari langsung oleh Allah. Apa derajatnya? Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam karena keilmuannya. Bukan karena sempurnanya, gantengnya, bukan, karena keilmuannya. Merasa kalah ilmunya dengan Nabi Adam, seperti itu. Oke. Atau bisa diartikan gini Pak Ib ya. Ini kalau ilmu kita mencari ya. Bisa jadi bahwa ini pentingnya ilmu, saya kira. Betul. Ketika orang itu masih sehat, masih punya ilmu, kemudian mungkin ada satu kejadian yang membuat dia hilang ingatan. Nah, jadi sadurunge wong iku dihormati wong, disegani wong, ketika sudah akalnya hilang yang otomatis dengan sendirinya ilmunya juga ikut hilang, apa yang terjadi? Begini Mas. Saya kira itu juga sebagai bukti bahwa pentingnya ilmu. Itu menjadi orang itu terangkat derajatnya. Nah, begini. Ada suatu matan atau apa ya? Kiasan seperti ini. Al-jahilu kal mayyitu tariqun 'alal ardi. Orang yang tidak mempunyai ilmu. Misalnya cara Jawane, cara Surabayane apa Pak Saib? Goblok ta. Bodoh ta. Iya, yang ngono ya. Kasar atau kasar. Kasarane ngono cara. Gak apa-apa ya, Pak. Gak apa-apa. Wong goblok, wong bodoh. Wis isine nang donya wis mok hatinya enggak jalan, enggak punya ilmu lah. Itu diibaratkan mayat yang sedang berjalan di atas bumi. Nah, ini wis kebablasan Pak Sohib. Cara menungso ngono wis luput suwuk, nak cara basa kulonane ku luput suwuk. Itu loh. Sudah diberikan umur panjang, diberikan sehat, diberikan jalan yang wis sudah orang apa nasihat-nasihat sudah masuk, ayo mencari ilmu mumpung si sehat, sik dawa umure, tapi tetap gak gelem. Isine mau klontrang-klontrong, maksiat tok, ngombe misale, wis ngalor ngidul, wis gak karo-karoan. Lah ibaratkan seperti itu. Ya kan? Itu kalau manusia kosong, enggak ada apa-apanya. Enggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak ada manfaatnya. Diibaratkan mayat yang sedang berjalan di atas bumi. Enggak ada manfaatnya. Dan mayat kalau sudah mati kan dikubur Pak Sohib. Ibaratnya batang kan digua Pak Sohib, ditutupi Pak Sohib. Seperti itu. Itu sampai se ekstrim itu loh kalau orang nggak punya ilmu. Itu sudah digambarkan oleh sebuah syair seperti itu. Makanya ilmu itu adalah penuntun kita untuk bisa menyerahi akhirat kita dan dunia kita. Betul. Gitu ya Pak Sohib ya. Itu monggo. Untuk ilmu, kegunaan ilmu, manfaat ilmu adalah seperti itu. Ya, terutama tadi ilmu agama, kemudian ilmu apa? Keprofesian, kehidupan, muamalah. Ya tadi disebutkan ada muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia dengan manusia, baik itu tentang pekerjaan, tentang hubungan tonggoan, tentang hubungan itu semuanya harus ada ilmunya, saya kira. Gitu ya Pak Ibu ya. Betul. Nah, ini ilmu itu tidak hanya seperti yang ada di sekolah, seperti kita belajar menghitung atau belajar membaca atau belajar apa ya, tapi ilmu itu bisa cakupannya adalah lebih luas ya. Nah, seperti tadi ada ilmunya tentang bagaimana sholat ya, terus kemudian bagaimana kita berhubungan dengan tetangga sebelah, kita dengan bekerja dan sebagainya. Nah, itulah ilmu ya. Dimanapun, kapanpun dan kondisi apapun, sebaiknya kita tetap mencari ilmu, karena itu wajib. Mencari ilmu itu untuk setiap muslim, baik wanita ataupun
laki-laki wajib ya, dan mulai dari lahir, dari gendongan ibu, bayi sampai kita meninggal mati, dunia itu baru kita berhenti cari ilmu. Gitu ya intinya Pak Caib ya. Terakhir adalah monggo pesan dari saya terakhir, baik ini, monggo. para dulur-dulur konco-konco pencari ilmu itu adalah hiasan untuk kepribadian kita. Ilmu itu adalah cahaya untuk menerangi kepribadian kita. Al ilmu nurullah la ya'ti ilal ma'asi. Ingat, ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang pencari ilmu ketika dia diselangi atau kadang-kadang dia berbuat maksiat. Ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Cahayanya tidak ada, auranya tidak ada, kemanfaatannya tidak ada. Maka kita sebagai seorang pelajar, sebagai santri, ketika selama kita mencari ilmu, ayo nafsu yang ada di dalam diri kita ini terus dijaga, ditahan, dikendalikan sampai bagaimana caranya kita mencari ilmu itu bisa manfaat dan mendapatkan ridho dari sang guru atau sang ustadz. Seperti itu Pak Said. Itu ya. Jadi intinya bagaimana kita sebagai orang yang mencari ilmu, tolabul ilmi ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa ilmu adalah seperti layaknya sebuah cahaya. Cahaya ini akan terang benderang ketika ada tempat itu bisa menangkapnya dengan terang. Betul. Seperti itu ya. Nanti cahaya seterang apapun kalau kita tempatkan di tempat yang kurang bagus, misalnya taruh dalam lumpur, ya mungkin ada cahayanya tapi sedikit, redup ya. Tapi beda kalau cahaya itu ditempatkan di tempat yang putih, bersih, kemudian tempatnya layak dan sebagainya, insya Allah akan maksimal cahaya itu. Yaitu adalah ilmu ya. Jadi ngelmu intinya itu ada aturan mainnya. Ada aturan, ada ya tata apa carane ngelmu iku ketika ngadepi gurumu, ketika cara ngajarmu, cara belajarmu, ya, ketika adab, aturan ya. Betul. Nah, unggah-ungguh jare wong Jawa. Nah, tawaduke nang guru. Marang guru. Iku sing ana yang harus kamu kuasai untuk bisa mendapatkan atau menangkap sebagai penangkap cahayanya dari Allah tadi. Ya. Ta'limun ta'lim akan mengajari kalian tentang hal itu. Maka ikuti terus channel ini ya, supaya kamu bisa lengkap mendapatkan ilmu tentang cara mencari ilmu ya. Ilmu tentang cara mencari ilmu. Betul. Nah, inti dari ta'limun ta'lim adalah di situ. Oke, terima kasih untuk kali ini kita cukup sekiankan dulu ya. Kita sambung lagi ke kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dari saya, pemandu untuk channel Sanguning Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.